Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiasar Anggraini dari Offering E24 dan pada kesempatan kali ini akan mereview materi mengenai iman, Islam, dan ihsan sebagai 3 pilar dialektis pembentuk karakter unggul. Di video kali ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama tentang pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua tentang proses terbentuknya iman dan upaya untuk meningkatkannya. Dan yang ketiga tentang ibadah sebagai manifestasi dari iman, Islam, dan ihsan. Baik, di pembahasan yang pertama mengenai pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman secara istilah berarti mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakannya dengan semua anggota badan. Sedangkan menurut Islam, iman ini berarti sikap mental seorang muslim yang mempercayai pokok-pokok kepercayaan yang 6 atau rukun iman, menerima hal tersebut sebagai suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan, serta berperilaku dan berkata-kata sesuai dengan hal tersebut. Islam secara bahasa berasal dari kata aslama yang artinya patuh, tunduk, dan berserah diri. Islam ini merupakan agama yang diturunkan Allah kepada para rasulnya sejak dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Dan Islam ini juga mengajarkan akidah yang sama, yaitu tentang tauhid atau untuk mengesahkan Allah. Ajaran dari wahyu yang diterima oleh para nabi ini terletak pada syariatnya yang berbeda, tetapi tetap sesuai dengan perkembangan dan kecerdasan umat pada masa itu. Sedangkan agama Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad merupakan wahyu yang terakhir, sehingga agama ini telah sempurna dan telah sesuai dengan tingkat perkembangan manusia sejak diturunkannya hingga nanti hari kiamat. Berikutnya yaitu ihsan. Ihsan secara etimologis berasal dari kata ahsana, yuhsinu, dan ihsanan yang berarti berbuat baik. Sedangkan secara terminologis, ihsan berarti bila seseorang beribadah maka ia seolah-olah akan melihat Allah. Tetapi jika tidak bisa seperti itu, maka ia harus yakin bahwa Allah sedang melihat apa yang kita lakukan. Dan pembahasan yang kedua yaitu mengenai proses terbentuknya iman dan upaya untuk meningkatkannya. Jadi dalam proses terbentuknya iman ini tidak akan terlepas dari fitrah ilahi, hidayah, serta ikhtiar insani. Berkaitan dengan fitrah ilahi, manusia diciptakan Allah ini mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Dan fitrah ini selamanya ada pada diri manusia dan tidak berubah. Jadi ya tidak wajar jika ada manusia yang tidak beragama tauhid. Dan mereka ini mungkin tidak beragama tauhid ya karena pengaruh dari lingkungannya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan hidayah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab yang artinya petunjuk. Hidayah ini merupakan sebab utama dari proses terbentuknya iman, karena hidayah ini merupakan kehendak Allah secara langsung. Jadi tidak mungkin seorang manusia bisa membuat manusia lainnya beriman tanpa adanya hidayah atau kehendak langsung dari Allah. Dan Allah telah memberi petunjuk atau hidayah yang dianugerahkan kepada manusia, dan ada 5. Yang pertama petunjuk insting dan intuisi, yang kedua petunjuk indrawi, ketiga petunjuk akal, keempat petunjuk agama, dan yang kelima petunjuk khusus atau hidayah al-taufik. Dari kelima hidayah tersebut yang paling penting adalah hidayah taufik, karena dengan hidayah taufik ini Allah akan langsung memberi petunjuknya pada hambanya agar ia selalu berada di jalan yang benar. Berikutnya hal yang berkaitan dengan proses terbentuknya iman yaitu ikhtiar insani. Iman ini bersifat tidak tetap. Ada kalanya kuat, ada kalanya lemah, ada kalanya naik dan juga turun. Dan oleh karena itu kita sebagai manusia ini harus tahu bagaimana cara untuk meningkatkannya serta mempraktekannya. Dan berikut ini merupakan cara untuk meningkatkan iman. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif. Manusia meskipun pada dasarnya mengakui keesaan Allah karena pada dirinya ini ada potensi, tetapi potensi tauhid tersebut baru akan terwujud jika diiringi dengan terciptanya suatu lingkungan sosial yang kondusif. Dengan begitu, potensi tauhid tersebut akan dapat tumbuh dan berkembang.
dan manusia yang dibesarkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat yang islami, maka fitrah tauhidnya ini akan tumbuh dan berkembang sehingga insya Allah dia akan menjadi seorang muslim. Cara untuk meningkatkan iman yang kedua yaitu dengan berzikir, tafakur, dan tadabbur. Zikir berarti mengingat dan menyebut nama-nama Allah setiap saat dalam segala kondisi dan dalam segala keadaan apapun. Selain berzikir juga dapat dilakukan dengan merenung atau tadabbur dan memikirkan atau tafakur ciptaan Allah serta memikirkan proses terciptanya atau terbentuknya alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Untuk meningkatkan keimanan yang berikutnya adalah dengan mengingat kematian, karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Salah satu cara untuk mengingat mati adalah dengan bertakziah kepada orang yang telah meninggal. Pada saat kita bertakziah, kita dituntut untuk mendoakan orang yang telah meninggal, membahagiakan atau menggembirakan hati orang yang ditinggal meninggal dan mengurus jenazahnya. Selain itu, mengingat kematian juga dapat dilakukan dengan berziarah kubur, karena dengan berziarah kubur kita akan selalu teringat bahwa suatu saat, pada saat yang telah ditentukan oleh Allah, kita juga pastinya akan meninggal. Pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir dari bab ini adalah mengenai ibadah sebagai manifestasi iman, Islam, dan ihsan. Ibadah sendiri merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah dan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, melainkan berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan semua makhluk. Jadi cakupan ibadah ini luas, meliputi segala aspek aktivitas dan gerak manusia. Ibadah berfungsi sebagai pupuk yang dapat menumbuh suburkan benih iman. Selain itu, ibadah juga berfungsi untuk menjaga keselamatan akidah. Ibadah juga berfungsi untuk menjaga agar hubungan antara manusia dengan Allah ini berjalan baik, sehingga dalam beribadah akan mendatangkan ketenangan. Dan yang berikutnya, ibadah juga berfungsi untuk mendisiplinkan sikap dan perilaku agar etis dan religius. Dan yang berikutnya mengenai macam-macam ibadah. Ibadah dapat digolongkan ke dalam dua, yaitu ibadah khusus atau ibadah mahdhoh dan ibadah umum atau ghairu mahdhoh. Ibadah khusus ini dapat diartikan sebagai ibadah yang berhubungan langsung dengan Tuhan dan telah dicontohkan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad. Dalam ibadah khusus ini, tata caranya, syaratnya, rukunnya telah ditetapkan dan telah diatur oleh agama. Jadi tidak boleh ditambahi atau dikurangi sedikit pun. Contoh dari ibadah mahdhoh ini seperti sholat, zakat, puasa, haji, berdoa, merawat jenazah, iktikaf, dan lain-lain. Sedangkan ibadah umum atau ghairu mahdhoh ini merupakan ibadah yang jenis dan macamnya tidak ditentukan, baik di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi. Dan ibadah ini berupa perbuatan apa saja yang dilakukan oleh manusia yang dibenarkan oleh agama. Ibadah umum ini berkaitan dengan semua kegiatan manusia yang dalam ilmu fikih dikenal dengan muamalat. Cakupan dari ibadah umum ini cukup luas, berkaitan dengan hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, dan hukum ekonomi dan keuangan. Pembahasan berikutnya mengenai syarat diterimanya ibadah. Jadi semua ibadah, baik yang khusus maupun ibadah yang umum itu tujuannya sama, untuk mendapat ridho dari Allah. Agar ibadah yang ditujukan kepada Allah ini bernilai ibadah dan dapat diterima oleh Allah, maka harus memenuhi dua syarat sebagai berikut. Yang pertama itu dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah. Ibadah tersebut harus ikhlas jika dilakukan murni karena Allah dan tanpa dicampuri dengan maksud lain. Dan yang kedua, dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan contoh dari Rasul. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang sholat sebagai ibadah yang utama dan istimewa. Dari sekian macam ibadah,
Sholat merupakan inti dari semuanya, inti dari semua ibadah khusus. Di antara keistimewaan dan kelebihan sholat ini antara lain yang pertama, sholat adalah ibadah badaniyah yang pertama kali diwahyukan oleh Allah. Sholat juga merupakan tiang agama, dan dengan sholat seseorang dapat terhindar dari perbuatan jahat karena akan selalu mengingat Allah. Sholat merupakan ibadah yang paling keras perintahnya dibandingkan dengan kerasnya perintah untuk ibadah-ibadah lainnya. Sholat merupakan amal ibadah yang akan pertama kali dihisab nantinya oleh Allah, dan semua amal lainnya ini bergantung pada hasil perhitungan dari sholat. Dan sholat merupakan wujud rasa syukur hamba kepada Allah atas nikmat yang tak terhingga banyaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan atau ada kesalah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.